Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Davira Manda dari kelas 11 TKJ 5. Kali ini saya akan membahas bagaimana proses instalasi, fungsi, komponen, masalah, serta cara menyelesaikannya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengkrimping. Untuk mengkrimping, kita membutuhkan bahan dan alat seperti LAN tester, kabel UTP, tang krimping, dan konektor RJ45. Ada dua standarisasi yang ada, yaitu standarisasi T58A dan T568B. T568A bisa juga disebut sebagai kabel strike. Kabel strike adalah jenis kabel yang menghubungkan satu ujung kabelnya dengan ujung kirinya itu sama. Sedangkan kabel crossover atau juga bisa disebut sebagai T568B, ujung sebelahnya itu adalah jenis strike dan sebelah kirinya jenis crossover. Fungsi dari kabel strike adalah untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti hub dengan komputer, komputer dengan switch, atau switch dengan router. Sedangkan untuk crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, seperti komputer dengan komputer, hub dengan hub, atau switch dengan switch. Untuk menginstalasinya, kita hanya perlu memerlukan bahan-bahan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kayak tang krimping, kabel LAN tester, dan konektor RJ45. Sekarang kita coba untuk menginstalasinya. Yang pertama, siapkan dulu kabel UTP-nya, potong kabel sesuai dengan keinginannya. Kemudian, kelupas jaket pelindung kira-kira sekitar 2 cm. Setelah kita kelupas, kan ada warna-warnanya, baru kita susun. Karena kita akan menggunakan jenis strike, berarti warna pertamanya adalah putih oranye dan oranye. Setelah kita susun, kita ukur semuanya agar sesuai dan pas. Jika sudah pas, baru kita potong menggunakan tang krimping. Jika sudah pas, lalu kita masukkan ke dalam RJ45-nya itu. Untuk memasangnya kita juga perlu teliti dan hati-hati. Jika ada satu kabel saja yang tidak masuk atau tidak sesuai dengan tidak menyentuh ujung kuning-kuningnya atau warna emasnya itu berarti tidak masuk. Maka dari itu kita harus sesuai memotong urutannya. Setelah kita masukkan, jangan lupa untuk dikrimping menggunakan tang krimping. Kita klik hingga berbunyi. Jika nggak bunyi, itu berarti kabel tidak masuk ke dalam. Lakukan hal yang sama pada ujung kabel satunya. Jika sudah, baru kita cek menggunakan LAN tester. Apabila warna lampunya itu sama, seperti 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan 3 dengan 3, itu berarti kita benar. Tetapi, apabila lampunya itu seperti 1 dengan 3, 2 dengan 4, 5 dengan 2, itu berarti kita salah. Maka dari itu, perlu ketelitian serta kehati-hatian ketika memasang kabel strike. Nah, sekarang fungsi urutan kabel LAN. Pada warna oranye, putih oranye, hijau, dan putih hijau berfungsi sebagai media pengirim paket data. Sedangkan warna biru dengan putih biru sebagai media penghantar paket suara. Dan terakhir adalah warna coklat dan putih coklat sebagai media penghantar tegangan DC. Nah, sekarang komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Yang pertama, komputer saver. Terus kedua yang komputer client, ketiga kabel, keempat switch, kelima konektor, keenam bridge, ketujuh hub, kedelapan access point, kesembilan modem, ke-10 router, 11 router, dan yang terakhir network card. Masalah pada jaringan dan cara penanganannya. Yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Masalah pada kabel dan juga konektor sebenarnya merupakan masalah yang cenderung simpel dan juga sederhana. Akan tetapi, masalah ini malah akan menyebabkan jaringan LAN menjadi tidak bekerja dengan baik, apalagi jaringan LAN yang menggunakan topologi ring dan topologi bus. Bagaimana cara mengatasinya? Cara yang paling mudah dan juga simpel untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara mengganti kabel yang mengalami kerusakan, sehingga bisa bekerja dengan lebih optimal lagi.
Untuk itu, user maupun teknisi perlu tahu apa saja jenis-jenis jaringan pada komputer agar penggunaannya tepat dengan jaringan yang digunakan sehingga tidak perlu merasakan kerusakan untuk kesekian kalinya. Yang kedua, kerusakan pada hub dan switch. Pada sebuah jaringan LAN, hub dan switch merupakan perangkat keras jaringan yang paling penting. Hub dan juga switch dapat membantu memecah jaringan menjadi beberapa kanal dan menghubungkan setiap komputer klien dengan server. Akan tetapi, kerusakan pada perangkat keras komputer yang satu ini sering terjadi perdebatan karena fungsi dari keduanya merupakan supporting untuk mendukung jaringan lebih optimal. Cara mengatasinya adalah dengan cara mengganti dengan yang baru. Namun, apabila hub dan switch Anda masih masuk ke dalam masa garansi, Anda bisa melakukan proses klaim garansi. Yang ketiga, local area connection yang tidak muncul. Masalah yang mungkin bisa terjadi pada sebuah komputer user adalah local area connection yang tidak muncul dan tidak terdeteksi pada komputer user dan klien. Karena jika hal ini tidak dapat bekerja atau terjadi masalah, maka komputer atau laptop tidak bisa terkoneksi, yang akan berdampak pada kerusakan hardware tertentu yang sangat mengganggu prinsip kerja jaringan komputer itu sendiri. Untuk solusinya, Anda bisa melakukan pembetulan dan proses pemasangan network wireless adapter, ataupun melakukan penginstalan ulang pada driver adapter network tersebut, agar LAN dan juga local area connection bisa dijalankan dengan benar. Yang keempat, ikon LAN yang tidak berkedip. Masalah lainnya yang juga sering muncul pada konektivitas jaringan LAN adalah ikon LAN yang tidak berkedip dan tidak muncul. Apabila ikon LAN tidak mau berkedip, maka sudah pasti ada masalah pada bagian hardware lainnya. Penyebab utama dari hal ini adalah konektor LAN yang mungkin tidak terpasang dengan sempurna. Adapun hub dan switch juga mengalami kerusakan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya cukup mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencoba untuk mencabut dan memasang kembali konektor LAN, dan juga melakukan pengecekan terhadap perangkat keras seperti hub dan switch. Yang kelima, proses transmisi data yang lambat. Pada kondisi tertentu, seringkali ditemukan proses dan juga autentikasi yang lambat, serta proses transmisi data yang juga ikut menjadi lambat. Hal ini tentu saja sangat mengganggu, karena kita sebagai user akan memperoleh data secara lambat dan juga akan waktu yang lama. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi hal ini, ada baiknya sebagai user, kita dapat membatasi waktu untuk melakukan akses informasi. Cara lain yang bisa digunakan adalah melakukan upgrade pada server dan juga perangkat keras jaringan. Misalnya mengganti kabel jaringan dengan menggunakan kabel jaringan dari serat optik. Yang keenam, mengalami kegagalan server. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa saja karena kegagalan server menjadi terlalu sibuk, sehingga menyebabkan kapasitas server sudah melebihi batas yang menyebabkan server mengalami kegagalan. Cara mengatasinya, Anda bisa mematikan terlebih dahulu, kemudian melakukan pengecekan terhadap server Anda. Bersihkan server Anda dari malware dan program lainnya yang mencurigakan, atau bisa juga merestart koneksi dan juga server Anda. Yang ketujuh, kegagalan piranti jaringan. Terdapat berbagai macam masalah dari kegagalan piranti jaringan, seperti hanya dengan kegagalan NIC LAN card, kegagalan switch pada komputer, atau yang lebih kompleks masalahnya yaitu kegagalan pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Adapun jika kamu hanya mengalami kegagalan LAN card, maka yang perlu dilakukan adalah mengganti dengan network card yang baru dalam keadaan yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.